Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Umaro. Saya berasal dari LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, PPG dalam jabatan kategori 1 untuk gelombang kedua tahun 2023. Untuk pembelajaran hari ini, saya akan menampilkan tentang pembelajaran Bahasa Indonesia Kalimat Saran dan PPKN Hak dan Kewajiban di Rumah. Terima kasih. Sudah siap dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ya. Oke. Sudah bisa dimulai untuk pelajaran hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kemarin yang sudah siapa yang kemarin yang memimpin berdoa? Mas Denis. Kemudian hari ini berarti setelah Mas Denis siapa? Mas Faiz. Ayo Mas Faiz dipimpin berdoa di depan. Mencoba suara yang lebih jelas. Ayo dimulai Mas Faiz. Dari Sabang sampai Merauke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Abi. Astronomi. Oke, Alisa. Poluan. Bilqis. Alisa Pak. Tadi Bilqis, sekarang Alisa. Poluan. Terus Akila. Zaki. Pemain sepak bola. Bintang. Denis. Pemain sepak bola. Guru. Haikal. Polisi. Isna. Poluan. Namira. Dokter. Nuri. Poluan. Rahmat. YouTuber. Oke, Satria. Pemain sepak bola. Amira. Dokter. Kalista. Oke atau saya oke. Mas Ferdi. Hari ini semuanya masuk. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan semuanya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Pak Faruk bertanya, Pak Faruk akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan mengamati video tentang hak dan kewajiban. Nah, peserta nanti atau kalian nanti akan menganalisis kewajiban dan hak di rumah dalam kehidupan sehari dengan tepat. Kemudian setelah mengamati video,
dapat membuat bagan kewajiban dan hak di rumah. Dengan mengamati video tentang kalimat saran, peserta didik dapat menganalisis ungkapan atau kalimat saran. Jadi nanti kalian menyampaikan kalimat saran berupa pada gambar yang sudah Pak Warok sediakan, dan nanti ketika teman kalian berpresentasi di depan kelas. Tuh. Lanjut ya. Nah, kemudian sebelum kita ke materi, ya kan? Siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah itu berpamitan lebih dulu kepada orang tuanya? Oke, pintar semuanya berpamitan. Kira-kira kalian berpamitan itu gimana? Masih gitu? Bu, berangkat. Oke, dengan kata-kata Bu, aku berangkat. Oke, ada yang lain? Mas Farouk? Assalamualaikum. Oke, salam Darwi. Salam dulu, setelah itu memberi kata Pak, Bu, saya berangkat sekolah, doakan ya, mungkin seperti itu. Nah, setelah itu, setelah sudah bersalaman, pamit, kemudian siapakah yang ke sekolah dibawakan uang saku atau bekal? Bekal itu bisa makanan atau minuman. Coba katakan ada. Nah, kalau Mbak Kanista dibawakan apa? Jadi, oke. Nah, dari pertanyaan yang Pak Baru sampaikan tadi, itu juga termasuk adalah salah satu hak dan kewajiban kalian. Oke, lebih lanjut. Tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilakukan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, Kalau lihat video harus tegak, jangan sambil tiduran. merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah. Dulu, nah, tadi sudah ditampilkan tentang penjelasan dari video dan kewajiban di rumah. Nah, sekarang setelah kalian melihat video, kita membaca dulu. Kita biasakan untuk kakinya masjid. Untuk membiasakan apa? Membaca. Kemudian silakan dibuka LKS-nya tadi halaman 6. Ada bacaan mengenai halaman 6. Kasih sayang dalam keluarga, dibaca dulu. Dibaca dalam hati-hati, di dalam hati masing-masing.
sayang kepada orang tua itu berarti termasuk oke, pinter. Kemudian kewajiban kalian ketika kalian sudah diberikan kasih sayang kepada orang tuamu, maka kewajibanmu Kakak Isa akan kedua orang tua dan kedua orang tua. betul. Jadi ketika kita sudah diberikan hak kita, ya kan, berupa kasih sayang, ya kan, terus kemudian kita sebagai anak juga harus memberikan kewajiban kita kepada orang tua, yaitu dengan memberikan mendoakannya. Selain itu juga harus membantu. Oke. Nah, sekarang Pak Faru mau bertanya, apabila kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban di rumah, itu kira-kira apa yang terjadi? Tadi kan contoh, ya kan, kasih sayang kan. Nah, ketika kalian di rumah tidak kasih sayang antar orang tua dengan saudara kita yang ada di rumah, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pak Kalista? Jadi perselisihan. Otomatis terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan otomatis bermusuhan, terus maka dari itu kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita secara seimbang seperti pada bacaan ini tadi, ya kan? Nah, kemudian apa toh hak dan kewajiban itu sebenarnya? Hak adalah yang kita peroleh dari sejak kita lahir, ya kan? Dan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Nah, sekarang kalau menjalankan ibadah sholat itu termasuk apa? Mas Wano, ibadah sholat itu termasuk apa? Oke. Nah, contoh lagi, kalau membantu orang tua, Mas Abi, jika kalau hak itu berarti apa contohnya? Hak Pak Akila? Mendapat tempat tidur yang layak. Oke, mendapat tempat tidur yang layak. Terus Pak Faru tadi bertanya di awal tadi sebelum kita melihat video, Pak Faru tanya, siapa yang berangkat sekolah berpamitan kepada orang tua, tetapi berarti termasuk apa? Pak Kaira? Kewajiban. Terus orang tua memberikan kita bekal, makanan, uang saku, berarti termasuk Mbak Mas Denis? Oke. Itu Saran kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan saran, pendapat, ataupun anjuran bagi orang lain. Nah, ciri kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, saran saya, hendaknya, dan semestinya. Berikut ini contoh kalimat saran. Yang pertama, jika ingin pintar, maka siswa harus rajin belajar. Dalam kalimat ini ada kata harus. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, kita harus patuh kepada orang tua agar menjadi anak yang berbakti. Nah, dalam kalimat ini juga sama, ada kata harus. Nah, kita hari ini akan bermain. Jadi nanti Pak Faru kasih KPD-nya, ya kan? Pak Faru kasih KPD-nya, kan Pak Faru kasih lembar soalnya. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Ini kelompok
dulu ya. Jangan dibuka dulu, nanti ada berada. Ini kali masalahnya. Baik, semuanya 3/4 sudah dibagikan lembar untuk bagian hak dan kewajibannya sudah kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, sekarang Pak Faruk bimbing dari sini atau Pak Faruk beri penjelasan dulu. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Biar kita lebih semangat lagi, mari kita beri pelan. Siap? Siap? Oke, semuanya menghadap ke meja masing-masing. Biar kita lebih semangat lagi, mari kita lakukan break lab. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Mana suaranya? 1, 2, 3. Break 1. Break 2. Break 3. Break 4. Break 5. Break 6. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang sikap tegak di mejanya masing-masing. Sekarang dengarkan apa yang Pak Faruk sampaikan. Sudah siap? Oke, tadi Pak Faruk sudah memberikan 2 amplop. 2 amplop tadi berisi 1 tentang hak dan kewajiban. Yang 1 amplopnya tentang berisi kalimat syarat. Nah, terus kemudian tadi masing-masing kelompok juga sudah Pak Faruk berikan bagan untuk hak dan kewajiban. Dan satunya adalah tentang gambar, dan nanti kalian tentukan kalimat syarat yang pas untuk gambar tersebut. Nah, setelah itu Pak Faruk minta tolong untuk berhati-hati dalam membuka amplop yang sudah Pak Faruk bagikan. Amplopnya ini bukan berisi uang ya, tapi berisi yang hak dan kewajiban itu berisi gambar hak dan kewajiban, dan yang satunya kalimat syarat. Nah, nanti bagaimanakah untuk permainannya? Nanti kalian ada waktunya sendiri. Sekarang dirembuk nih dulu, dimusyawarahkan dulu, didiskusikan lebih dahulu. Kira-kira gambar yang ada hak dan kewajiban itu cocoknya ditempelkan di mana, dan kalimat syaratnya juga yang cocok ditempelkan di sebelah mana. Bisa? Are you ready? Oke. Nah, silakan Pak Faruk kasih waktu 5 menit. Diskusikan dulu, belum ditempelkan dulu. Ayo. Apa? Belum ditempelkan, nanti didiskusikan dulu. Kelompoknya, nama kelompoknya nanti dituliskan ya. Terus kelompok berapa dituliskan. Kenapa Mbak Kalista? Nah, ini nanti termasuk hak atau kewajiban. Tuh.
atau kepancingan. Sudah siap? Ini enggak, ini kosong. Saya siap ya? Belum didengar. Ya, 1 menit lagi. Ya, nggak bisa. Masing-masing hak dan kewajiban nanti ada 2 gambar. Belum dikatakan dulu, nanti pas bermain. Akia dari kelompok 1. Dibacakan. Contoh di rumah, mendapatkan pendidikan berkualitas, hidup di lingkungan yang menginspirasi, tumbuh dan terus belajar. Contoh kewajiban di rumah, berterima kasih, diberikan pakaian layak, membantu orang tua membersihkan rumah. Apa itu, Mbak? Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Apa itu kewajiban? Alangkah baiknya kita berbicara dengan sopan. Terus, ya, baca. Paling macam tuliskan caranya yang sesuai dengan gambar di atas. Lebih baik kita saling tolong menolong. Mengikuti itu menjadi kebaikan. Menerima dapat menggunakan berpecahan. Sebaiknya kita saling menolong dengan teman. Sesuatu yang harus dilakukan yang harusnya sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan dulu. Salam dulu. Nama terus kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi. Oke, terus dibacakan Mas. contoh hak di rumah, keamanan dan perlindungan dari anak-anak, mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk kehidupan yang baik, contoh kewajiban di rumah, menyayangi anak. Terus
Tuliskan saranmu yang sesuai dengan gambar di atas. Mengundi itu tidak diperolehkan. Lebih baik kita saling akal. Alangkah baiknya kita berbicara dengan sopan. Sebaiknya kita saling menolong dengan tenang. Mencomok dapat. Ya, duduk, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Kalau dari nomor ya, kalau baca itu harus pelan-pelan. Ketika di depan kelas, di depan sini harus menyampaikan dengan pelan-pelan. Terus yang mendengarkan juga harus diperhatikan. Pak itu berarti menghargai dan menghormati orang di hari ini tentang hak dan kewajiban. Terus dengan kalimat hak tadi adalah yang kita peroleh dari sejak lahir. Kemudian kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya itu. Dan contohnya tadi ada contoh hak dan kewajiban di rumah. Salah satunya yaitu membantu, yaitu merupakan kewajiban. Kalau haknya tadi yaitu contohnya di rumah mendapatkan kasih sayang. Oke. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Nanti lain kali sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan. Ini ada soal tentang pembelajaran hari ini. Ada 5 soal. Nah, itu. Ini dibagikan mas lagi. Kita tolong. Sambil yang lain menunggu ya, menunggu yang lain. Sudah? Yang sudah dapat silakan. Sudah semua? Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kalimat saran lebih lanjutnya. Oleh karena itu disiapkan, nanti jangan lupa di rumah belajar. Tadi yang memimpin berdoa siapa?